سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sini apa sebelah sana Om Di? Nampak lebih bagus dari sana. Tepat sini pas. Sini. Pemberitahuan, kami beritahukan kepada seluruh jamaah agar dapat mengambil tempat paling depan dahulu, agar dapat mengambil tempat di tikar yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh jamaah agar dapat mengisi tempat paling depan dulu, tempat yang telah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum. Kemudian juga kami beritahukan kepada seluruh tamu undangan agar dapat naik ke atas pentas dari para Forkopimda, dari SKPK, kemudian dari camat, kemudian juga untuk abu-abu muda. Terima kasih. Bagikan link nih. Ini udah apa itu? Baik, kenal ini.
Nabi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, kita telah dapat berkumpul di halaman kantor Bupati Aceh Barat Daya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat beriringkan salam, sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang mulia dan selalu Allah muliakan, ayah rohani kita bersama, Mursyiduna Wali Agama Aceh, Qadi Mufti Malikul Adil, Datuk Maulana Permata Intan, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang senantiasa membimbing kita semua, selalu mengajak kita semua untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, serta memperbaiki ibadah kita. Tidak henti-hentinya Abuya mengajak kita semua, walaupun dalam keadaan panas dan hujan, beliau tetap datang menghampiri kita. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Barat Daya, Bapak Dr. Safarudin Esos MSP, yang pada malam hari ini selaku tuan rumah telah menerima kita untuk dapat berhadir, untuk dapat membuat sebuah kegiatan, yaitu zikir kebangsaan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80 dan Hari Perdamaian Aceh yang ke-20. Yang kami hormati para unsur Forkopimda, Bapak Dandim 0110 Aceh Barat Daya atau yang mewakili, Bapak Kapolres Aceh Barat Daya atau yang mewakili, Bapak Kajari Aceh Barat Daya, serta unsur Forkopimda lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa penghormatan dari kami. Kemudian juga yang kami hormati para kepala SKPK
badan dan kantor dalam lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang kami hormati Panglima KPA 013 Aceh Barat Daya yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para raja-raja Aceh yang pada malam hari ini juga tanpa kita sangka-sangka telah berhadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati para wali-wali Nanggro, para gubernur, sesepuh, dan seluruh pengurus MPTT Aceh Barat Daya. Kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh partai politik, dan masyarakat Abdiya pada umumnya yang telah berhadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati adik-adik kami dari KNPI Aceh Barat Daya yang pada malam hari ini bertindak sebagai panitia menyiapkan acara kita, mulai dari menyiapkan tempat, mendirikan tenda, pentas dan sebagainya, sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana. Juga yang kami muliakan para guru-guru kami, Tunku Imum yang ada dalam Gampung, yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, turut serta Bapak Kecik, semua kecik yang telah berhadir pada malam hari ini. Teristimewa kepada para jamaah sekalian yang telah berhadir memenuhi undangan panitia pada malam hari ini. Hadirin para jamaah sekalian, marilah kita masuki pada acara zikir kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 dan hari perdamaian Aceh yang ke-20. Dan mengawali acara pada malam hari ini, sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan sholawat badar yang akan disampaikan oleh ananda kita, Tunku Said Jidan Mahmud Ali. Kepada Ananda Said Jidan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا Pada yang mulia Abuya, Umi dan Nyak dan Peti dan jamaah sekalian untuk berdiri sejenak. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ashraqal badru alaina fakhtafat minhul muduru mithla husnika ma ra'ayna qad ya'ja suduri. Allah
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Pada yang mulia Abuya, Umi dan Nyak dan jamaah sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ananda kita Said Zidan Mahmud Ali. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara kita pada malam hari ini. Turut serta yang kami muliakan Inya dan Umi yang telah berhadir di tengah-tengah kita, para putra dan putri Abuya. Kemudian juga yang kami muliakan Ketua Umum MPTT Indonesia Abi Sahal Tastariwali, para pimpinan partai politik, para imam mukim yang telah berhadir. Sebelum kita melanjutkan, kami mohon kepada para jamaah yang berada di belakang agar dapat merapat ke depan karena tempat masih luas tersedia. Selanjutnya, pembacaan makalah dan pencerahannya akan disampaikan oleh Ketua Umum MPTT Indonesia Abi Sahal Tastariwali. Juga nanti pencerahannya akan ditambahkan oleh Abu Syukri Daud Pango. Kepada Abi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, ayah rohani kita, wali agama Aceh, Qadhi Mufti Malikul Adil, yang telah dapat juga berhadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Umur yang panjang dan juga dicapaikan oleh Allah segala hajat dan cita-cita beliau kepada umat ini. Yang kami hormati, kami muliakan, juga kami banggakan pemimpin kita, Bapak Bupati, Bapak Dr. Safarudin, yang telah dapat bersama-sama menggagas acara ini dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar zikir akbar bersama-sama dengan ayah rohani kita Abuya. Juga penghormatan dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepala SKPK, Kepala Badan dan Kantor, Kepala Kemenak, dan seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh pemerintah, tokoh agama, teristimewa guru kami, Abi Syukri Daud Pango, telah hadir semenjak tadi malam hingga malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga yang kami hormati kepada para alim ulama, para abu-abu, Abun Armisli, dan wali-wali Nanggro, istimewa wali Nanggro, Kabupaten Aceh Barat Daya,
dan juga Wali Nangro Senior, Tunku Haji Muslim, dan seluruh para hadirin hadirat yang tidak mungkin kami sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita mendengarkan selembar makalah tulisan isi hati Abuya yang berjudul Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Majelis ini digagas dan diangkat untuk dapat mengembalikan umat Islam kepada ajaran hakikat setelah kita dapat melakukan syariat yang baik. Ajaran hakikat ini penyebab kita dapat berakhlak yang baik, penyebab kita dapat beribadah yang baik, serta bermakrifat, dengan pengertian kita dapat berpegang kepada Allah di dalam seluruh sendi kehidupan, baik dalam segi kita beribadah dan bermuamalah. Tidak kita sangkutkan kepada diri kita dan kepada lainnya diri. Sebab yang demikian itu adalah merupakan wujud waham yang sifatnya berubah-ubah. Oleh karena itu, dengan kita kembali kepada ajaran hakikat, umat Islam semakin kuat dan hubungan sesama semakin baik. Banyak waktunya untuk melakukan ibadah dan amal-amal saleh yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu kita banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya dan kepada majelis pengkajian ini, karena kita dapat melakukan ibadah yang baik, sekalipun sebagian kita menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah ajaran ini. Bahwa ajaran ini, para hadirin sekalian, ajaran ini terdiri daripada ilmu dan amal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki zahir kita. Adapun hal dan syuhud adalah untuk memperbaiki batin kita. Bila mana zahir kita dapat berkhidmat sebagai hamba Allah dan batin kita dapat bermakrifat, maka kita dapat hidup bersama Allah dimanapun kita berada. Kepada anggota Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, agar supaya dapat menjalankan ajaran ini, sekalipun sebahagian besar umat Islam belum dapat menerimanya, karena ajaran ini adalah ajaran yang hak, tidak dapat dikalahkan oleh manusia atau hamba-hamba Allah. Sekian dan demikian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan bangsa kita itu tentu tidak terlepas daripada peran para ulama-ulama, tidak terlepas daripada jasa ulama-ulama, terutama ulama-ulama sufi yang membawa bangsa dan republik ini menjadi merdeka, menjadi aman, sejahtera, sebagaimana yang kita rasakan hingga saat ini. Bahkan banyak peneliti, para profesor, para filsafat mengatakan, kalaulah bangsa negara ini tidak disokong oleh para ulama-ulama sufi, maka negara ini akan terpecah belah. Negara yang begitu besar, yang begitu beraneka ragam, banyak suku, budaya dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa para wali-wali Allah
dengan ajaran tasawuf kesufian, ada membawa kebaikan, ada membawa kesejahteraan, khususnya untuk negeri kita di Aceh Barat Daya ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abuya mengangkat ajaran tasawuf kesufian ini berdasarkan daripada rukun agama kita yang ketiga, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita beragama tidak cukup rukunnya, maka kita belum dikira beragama. Begitu halnya kita melakukan ibadah kepada Allah, sembahyang, jika rukunnya tidak cukup, maka sembahyang kita dianggap tidak sah, batal. Begitu jugalah kita mengamalkan agama. Kalau kita mengamalkan agama setengah-setengah, sebahagian-sebahagian, tidak secara keseluruhan, yang terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan, maka agama kita hanya sebagai semboyan, hanya sebagai budaya, hanya sebagai ikut-ikutan, tidak dapat menjadikan pedoman untuk meraih kemenangan, kebahagiaan, baik hidup di dunia ini dan nanti di akhirat kelak. Maka disinilah Abuya tertatih-tatih dengan usia beliau yang sudah senja, mengembangkan, mengangkat, mendakwahkan, dan memperjuangkan ajaran hakikat, ajaran ihsan ini. Tujuannya adalah untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Jangan kita beriman kepada Allah sekedar hanya mengakui keberadaan Allah, tapi kita tidak pernah merasakan Allah itu ada. Allah itu hadir di dalam setiap sendi kehidupan kita. Kita tidak pernah takut kepada Allah. Kita tidak pernah sayang dan cinta kepada Allah. Bahkan sayang, cinta, harap kita lebih kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Itu syirik, dosa besar, sulit diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosa yang lain dengan fadl kurnia Allah, mudah Allah ampuni. Tapi kalau syirik, jangan main-main. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ajaran ini di antara lain adalah di samping memperbaiki keimanan kita, dari iman kita yang awam, dari iman kita yang munafik, dari iman kita yang awam kepada iman yang khawas, kepada iman yang khawasul khawas. Kadang-kadang kita mengakui Allah sebagai Tuhan, sembahyang tidak ada, berpuasa tidak ada, itu iman munafik. Kadang-kadang kita sembahyang, berpuasa, bersedekah, tapi mencaci orang iya juga, memfitnah orang iya juga. Umat Islam apa yang demikian? Apakah akhlak itu bukan bagian daripada agama? Justru Nabi, ya, Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Maka disinilah Abuya menggagas ajaran ihsan, ajaran hakikat, supaya iman kita bagus, amal kita ikhlas, kita dapat melakukan akhlak yang baik, kita bisa sabar, kita bisa tawadhu. Itu semua lahir dengan kita mengamalkan ajaran hakikat ma'rifat ini. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ditafsir oleh Ibnu Abbas, ay liya'rifuni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah, bukan untuk cari duit, bukan untuk cari pangkat, jabatan dan sebagainya, melainkan Allah gepujit tayo hanya untuk beribadah kepada Allah. Aili ya'rifuni, maksudnya untuk dapat bermakrifat kepada Allah sebagai ujung daripada agama ini. Lahir kita beribadah, batin kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Islam
dan agama bercahaya di dalam batin kita, membawa kesejukan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Para hadirin, demikian dapat kami sampaikan. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan, nanti akan disempurnakan oleh guru-guru yang lainnya. Sekian demikian, Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditambahkan oleh Abi Syukri Daud Pangu. Kepada Abi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullaha wa rasul la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Abuya kita yang telah hadir pada malam ini di tengah-tengah kita dalam acara menyampaikan dakwah agar kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan keselamatan di dunia yang fana ini dan selamat abadi di hari akhirat nanti. Keluarga besar Abuya, Umi dan Inya, seluruh putra putri Abuya yang kita hormati, dan seluruh keluarga besar Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, khususnya kawan-kawan kita dari Abdiya yang telah bersusah payah bekerja untuk kepentingan agama kita yang kita cintai ini, dan yang kita banggakan, kita cintai dan kita hormati Bapak Bupati kita yang semangat sekali beliau untuk kepentingan agama, sehingga malam ini beliau bersedia jadi tuan rumah untuk menghidupkan zikir, supaya dengan zikir itu hati kita menjadi terang. Semoga Abdiya ini di bawah pimpinan beliau semakin maju dan semakin baik di hari akan datang. Seluruh keluarga besar Kabupaten Pemerintahan Abdiya, Bapak Dandim, Pak Kapolres dan seluruh tokoh-tokoh pemerintahan yang saya muliakan, dan para undangan, para guru-guru, ada hadir guru kita Abun Armisli, dan ada juga guru-guru yang lain telah hadir ke sini. Ada penerus kerajaan yang tadi disebut raja-raja kita juga ikut bersama pada malam ini. Mudah-mudahan mereka setia dengan perjuangan yang mulia ini, dan seluruh panitia, khadam umat yang selalu melindungi, membantu para jamaah, dan ibu-ibu P2T, RP2T yang sedang melangsungkan acara pengkaderan, dan dari tadi hingga mungkin besok masih berjalan di posko perjuangan ya di Kutatring. Seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, tidak mengurangi penghormatan saya kepada semua yang telah hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru saja kita mendengar sebuah selembar makalah yang mungkin singkat tapi begitu padat isi dan kandungan yang ada di dalamnya.
yaitu semacam jawaban atau barangkali pemahaman apa sebetulnya yang selama ini diperjuangkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Tadi dikatakan ajaran ini fokusnya, tekanannya lebih ya kepada hakikat. Tetapi kata Abuya tadi dalam makalah, seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua Umum kita, bahwa itu tidak bisa diperoleh Bapak Ibu melainkan di atas syariat yang baik. Maka Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf selalu mengajarkan kita, menganjurkan kita, mengajak kita supaya kita belajar, mempelajari akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita paham sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, sama'iyat, perkara-perkara yang wajib kita yakini, seperti adanya kehidupan di alam kubur, ada kehidupan di alam akhirat, sebagaimana diajari dalam akidah kita. Kita dianjurkan juga oleh MPTT supaya kita belajar ilmu hukum Islam, supaya waktu kita sembahyang Bapak Ibu kitanya tahu yang toh geken rukun heblah ya, rukun sujud, sunat abad, sunat hayat, yang makruh dalam salat, yang membatalkan salat. Nah, itu ditekan oleh Majelis Tauhid Tasawuf dan juga dipelajari oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, khususnya kepada kitab-kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makalah tadi juga untuk menolak fitnah ya. Sebahagian ulama Aceh menuduh Majelis Tauhid Tasawuf itu tidak menganut mazhab fikih, tidak lagi belajar kitab-kitab fikih, dan itu ulama yang pegah. Jadi jamaah mereka juga tentu mengakui, maka dengan mudah ya mereka menuduh kita salik buta, sesat dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Seluruh pesantren di bawah pimpinan MPTT, kitab fikihnya, kitab akidahnya sama dengan kitab fikih dan kitab akidah yang diajari oleh seluruh pesantren. Kita wajib juga belajar, ibu-ibu, akhlak-akhlak, sifat-sifat nafsu, seperti yang dijelaskan oleh kitab-kitab tasawuf tentang apa itu taubat, apa itu sabar, apa itu tawakal. Karena nyan wajib cik hukum ji, cuma nyan ibadah hati namanya. Dan wajib juga kita mengetahui akhlak yang tercela. Riya itu apa, ujub itu apa, itu dijelaskan panjang lebar dalam kitab-kitab akhlak, dan itu ditekankan, diajari oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Baru kita mengamalkan itu, ibu-ibu. Jika ternyata berhasil tak pahami, berhasil ternyata amalkan, baru geken syariat yang baik. Itulah yang kita selalu baca dalam salat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maksudnya hanya kepadamu ya Allah kami melaksanakan perintah-perintahmu, kami menjauhi larangan-laranganmu. Itu disebut syariat. Itu syariat yang baik. Maka itu akan, jika diamalkan dengan azimah, dengan kesabaran yang kuat, dengan istiqamah, ya, insya Allah itu akan membuahkan hal dan syuhud, kata Abu ya, atau juga disebut dengan hakikat. Karena ibu-ibu, walaupun tanya kata sembahyang, kata puasa di bulan Ramadan, ta'i haji mengulang-ulang, akhlak mulia, hana kalau mbak tanya lagi pegah li abis sahal bunuh. Walau tak sembahyang ke makhluk
lebih berat tak takut dari tak takut ke Allah. Kayak ibu-ibu di Banda Aceh bilang pedi hana lagi kan. Ya, lebih berat tamale ke makhluknya dari tamale ke Allah. Tapi tanya semayang, tanya puasa, tanya yakini Allah zat yang maha memberi rezeki. Kayak ibu-ibu. Tapi gundah cik tanya ke rezeki, susah cik tanya sabi ke rezeki. Pu yang tak yakini hana tak rasakan nyo akibat getanya ibu-ibu mengabaikan ajaran hakikat. Bak hakikat ke baru tertemayan, karena bak hakikat yang terlihat ibu-ibu tidak ada kekuatan selain Allah. Menyuguh lomtruk kenan mantong terlihat kekuatan bak selain Allah, mantong terlihat perbuatan bak selain Allah. Kita masih tersangkut dengan asbab-asbab, maka terjadilah syirik khafi di dalam batin seperti tadi disampaikan. Ino ke perle hakikat, maka dengan hakikat itulah kita dapat berakhlak mulia. Dengan hakikat itu dapat kita datang keyakinan yang kuat, hilang keraguan-keraguan di dalam batin. Gadoh perbuatan selain Allah dalam batin tanya, gadoh sifat selain Allah dari batin tanya. Yang ada hanya kehendak Allah, kemauan Allah, perbuatan Allah, hilang wujud selain Allah. Baru sah tak baca ibu-ibu, wa iyyaka nasta'in. Ya, yang kedua kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang tanya laki sabi, ihdinas siratal mustaqim. Nepetunjuk kamu ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan iyyaka na'budu dengan jalan wa iyyaka nasta'in. Nepetruk kamu ya Allah, bisa kamu bersyariat yang baik, bisa kamu berhakikat yang baik. Nyo yang diangkat oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf. Dan alhamdulillah sambutan luar biasa dari masyarakat itu menunjuki bahwa apa yang disampaikan tidak ada penyimpangan. Karena menyona penyimpangan mungkin jamaah hijak-jak ibu-ibu, ribuan jamaah di seluruh kabupaten lagi setiap malam lagi ya. Begitu antusias, begitu gembira masyarakat karena menyertai tim jak betruk kalon bedeh hantar teme penyimpangan dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf. Kau hana sesat ibu-ibu. Nak pegah le abi sahal jid bek semayang le nak pegah lagi ya. Bahwa Tuhan kon Allah nak pegah. Le guru ya, tapi yang lagi bunuh gambaran ni. Maka mudah-mudahan ibu-ibu tanya istiqamah dalam majelisnya. Cuman martabat bunuhnya hana mudah tercapai ibu-ibu. Maka dia butuh kepada zikir yang banyak-banyak. Maka dia oleh Abuya kepegok ratib seribe la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jegadoh bungong-bungong donya jegadoh dalam hati tanya. Rasa hormat ke selain Allah jegadoh dalam hati tanya. Ragu-ragu ke rezeki begadoh dalam hati tanya. Berdatang ketenangan, datang ketentraman. Itu bisa diperoleh dengan zikir. Zikir lepah panjang ibu, maka payah beristiqamah. Nah zikir yaqdah ghaflah, apalagi yaqdah, zikir khudur, panjang perjuangan. Dan tidak cukup dengan zikir, ya mesti ada pemandu jalan ibu-ibu. Lagi tanya kesehatan, hanjut bu-ibu cok peng jak abak apotik belaju bat jip laju hanjutan sangat berbahaya. Tapi benar dokter ahli yang memberi petunjuk dosis-dosis ubat mereka paham, maka perlu kepada dokter yang kesehatan ibu. Apalagi agama, maka perlu kepada guru, perlu kepada mursyid. Alhamdulillah tanya Abu Ya Sajan yang selalu memberi pemahaman yang benar pada tanya, selalu menulis makalah, selalu mengajak tanya zikir.
alhamdulillah perkembangan sedikit demi sedikit keindahan beragamanya dapat kita rasakan. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Bupati yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan memberi manfaat besar kepada kita dan kepada seluruh umat Islam yang ada di Abdiya ini khususnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Abi Sahal Tastari Wali, juga kepada Abi Syukri Daud Pango atas penyampaian atas pencerahan makalah yang telah sama-sama kita dengarkan. Sebelumnya kami mohon maaf, turut juga yang kami hormati Bapak Sekda Abdiya, kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, juga kepada pimpinan DPRK dan anggota DPRK Abdiya yang telah berhadir. Selanjutnya, Pesiju Wali Agama Aceh dan Qadi Mufti Malikul Adil oleh Ketua Raja-Raja Aceh. Kepada Ketua Raja-Raja Aceh kami persilakan. Berapa? Balik. Amin ya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Raja Aceh yang telah mempesiju Abuya sebagai Wali Agama Aceh. Para hadirin sekalian, Wali Agama Aceh untuk Abuya diberikan oleh Gubernur Aceh dan Wali Nanggro Aceh. Kemudian Qadi Malikul Adil diberikan oleh Raja-Raja Aceh, dan Datuk Maulana Permata Intan diberikan oleh Tetua Adat Sumatera Barat kepada Abuya kita. Artinya kemanapun Abuya berangkat,
kemanapun Abuya berjalan, beliau selalu sangat diterima, dihormati, dan sangat dihargai oleh masyarakat. Para hadirin sekalian, kemarin tanggal 21 Agustus, Abuya genap berusia 78 tahun. Dan pada malam hari ini, insyaallah kami mengundang orang tua kami, sesepuh Abdiya Tunku Haji Bustami, untuk bisa naik ke atas pentas. Kemudian juga oleh Bupati Abdiya Bapak Dr. Safarudin pada malam hari ini akan memberikan bingkisan ucapan selamat Hari Milad kepada Abuya. Yang pertama, kami persilakan kepada Bapak Bupati terlebih dahulu untuk memberikan bingkisannya. Kemudian nantinya akan diikuti oleh orang tua kami, Tunku Haji Bustami. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya ummil ladzik mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya ummil ladzik mabruk. Ya Syekhi ya Murabbi, ya Ruhi ya Wajdi, ya Syekhi ya Murabbi, ya Ruhi wa Jasadi. Wahai Murabbi kami takut sekali 78 tahun ini, ya Ruhi wa Jasadi, ya Syekhi ya Murabbi, ya Ruhi wa Jasadi. Doa kami padamu, berkahilah umurnya, sampaikanlah citanya, mudahkan perjuangannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Abdiya, juga kepada orang tua kami, Tunku Haji Bustami. Selanjutnya, sambutan Bupati Aceh Barat Daya oleh Bapak Dr. Safarudin SOS MSP. Kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, dan salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Murabbi Tauhid Tasawuf Nusantara, insyaallah senantiasa memberikan bimbingan dan terus menjadi suluh bagi umat dan terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang kami muliakan dan kami hormati Abu Syukri Daud Pango, nyo Abuya sebenarnya Abu Syukri nyo
saya salah satu fansnya beliau dan baru hari ini baru ketemu dengan Abu. Yang terhormat Abi Sahal, Ketua MPTTI, gure-gure, Abu Tengku yang berhadir, semua lun doakan dalam keberkahan rezeki dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lun pemulia dan saya hormati ketua dan para anggota DPRK yang hadir, yang mewakili Dandim 0110, Pak Kastim, terima kasih hadir, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, Kabupaten Aceh Barat Daya, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, yang terhormat PLT Sekda beserta jajaran SKPK yang berhadir, yang terhormat Tengku Abdurrahman Ubid, Ketua KPA 013 beserta jajaran, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Aceh Barat Daya, Saudara Teguh, yang terhormat Panitia Pelaksana, tamu dan undangan, seluruh hadirin dan hadirat, semua saya doakan selalu dalam keberkahan rezeki dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, malam ini kita berkumpul dalam satu ikatan kebersamaan, dalam satu kesatuan persaudaraan untuk melaksanakan zikir kebangsaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini kita laksanakan bertepatan dengan dua momentum besar, yakni peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan peringatan Hari Damai Aceh yang ke-20. Dua momentum ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kemerdekaan bangsa adalah buah dari perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan dengan ikhlas mempersembahkan segala demi merah putih berkibar di bumi Nusantara. Sementara perdamaian Aceh adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita setelah bertahun-tahun hidup dalam suasana konflik dan ujian dari Allah. 20 tahun sudah Aceh menikmati damai, dan tentu damai ini adalah amanah yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Abuya dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, saya juga atas nama pribadi Abuya, 78 tahun usia Abuya kini, dan kemarin baru sudah melaksanakan milad. Tentu ada banyak harapan. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita. Abuya selalu dalam keberkahan, dimuliakan dan diberikan umur panjang untuk terus memberikan bimbingan dan juga suluh bagi kita umat yang masih memerlukan kebaikan demi kebaikan, demi terhindarnya kita dalam perbuatan maksiat. Abuya, kalau bicara majelis tasawuf, bicara tentang sakit dan tidak menyakiti, luntuan mungkin sudah melewati itu Abu Syukri. Sejak pilkada dicaci, difitnah, ujaran kebencian yang luar biasa Mbak Luntuan, tapi alhamdulillah lun lewati dengan rasa damai, rasa memaafkan lebih dulu kepada urun yang telah mencaci Luntuan. Kini Allah tunjukkan kekuasaan Ji, mengangkat derajat Luntuan untuk menjadi pemimpin Kabupaten Aceh Barat Daya. Tentu pelajaran hidup yang sangat bermakna, nilai keislaman secara syariat, kemudian kita bertauhid dengan nilai keimanan. Pada akhirnya kita menuju kedamaian. Sungguh-sungguh kita memiliki nilai kejujuran dan ketulusan hati, karena kita berkhidmat dengan nilai filosofis atau nilai filsafati yang itu sekarang sedang diajarkan oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Dan tentunya harapan besar dari tantangan ujian, dari setiap langkah perjuangan Abuya, tentu Allah sedang menuntun juga. Banyak pihak-pihak yang sedang menguji, banyak juga pihak-pihak yang meragukan nilai-nilai ajaran yang Abuya sampaikan kepada umat. Atas nama pemerintah akan mengawal dan siap memberikan kepastian
untuk terus Abuya berkumandang, berdakwah untuk kebaikan demi kebaikan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Abuya, Lun juga perlu memberikan catatan bahwa Aceh Barat Daya telah melaksanakan dan juga setelah meluncurkan Perbub Pekong Agama, dan insya Allah mungkin sebelum Perbub ini Abuya sudah mengembandangkan lebih jauh dari nilai-nilai ajaran tentang bagaimana melaksanakan sholat berjamaah. Dan insya Allah mudah-mudahan seluruh majelis yang hadir di sini menjadi orang-orang yang nilai keteladanannya untuk bisa mengikuti petuah dan juga petunjuk yang dibimbing oleh Abuya Syekh Amran Wali. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Aceh Barat Daya yang kita cintai ini adalah bagian dari Republik Indonesia dan bagian dari bumi Aceh yang telah damai. Dengan semangat kemerdekaan dan perdamaian, mari kita jadikan daerah ini semakin maju, sejahtera, religius, dan bermartabat. Kita punya visi Abdiya Maju, masyarakat sejahtera. Insya Allah visi misi hanya akan terwujud bila seluruh komponen ini bersatu, saling menopang dan menempatkan kepentingan umat di segala kepentingan pribadinya. Saya yakin insya Allah dengan zikir malam ini hati kita akan semakin tenang, jiwa kita akan semakin kuat, dan tekad kita semakin bulat untuk menjaga ukhuwah persaudaraan, persatuan, menegakkan syariat, membangun daerah serta menatap masa depan dengan optimisme. Zikir bukan hanya lantunan doa, tetapi juga ikrar bahwa kita ingin kabupaten yang kita cintai ini dan Aceh dan juga Indonesia tetap damai, rukun, serta dapat keridaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya juga mengucapkan permohonan maaf jika Abuya melihat banyak dari ASN atau juga pejabat di lingkungan kabupaten yang tidak hadir. Insya Allah Abuya setiap pertemuan luntuan selalu dalam absensi. Jadi yang hana hadir malamnya tinggal bunga siap-siap ditegur oleh Pak Bupati. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua lelaki maaf, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Bupati kita. Beliau masih muda, masih sangat-sangat bersemangat untuk memajukan agama di Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Selanjutnya bimbingan, nasihat dan doa oleh Abuya kita. Kepada Abuya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama dengan Bapak Bupati, Dr. Saparudin, dan juga dengan perwakilan lainnya dan para guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan juga ada yang dari raja-raja yang oleh KPA, para hadirin hadirat, bahwa
bahwa saya pada suatu waktu ya mengatakan pada Mudzakkir Manaf, kita berzikir ratib sampai di istana Wali Nanggro Malik Mahmud. Jadi beliau memperkenankan sehingga malam Jumat saya ditunjuk sebagai wali agama oleh Abu Razak. Para hadirin hadirat, hanya apa yang saya lakukan sebagai wali agama. Cuma teringat saya yaitu satu hadis, yaitu as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Aman agamaha akad agama din. Siapa yang mendirikan agama, dia mendirikan sembahyang. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia meruntuh agama. Jadi makanya saya melihat di kampung saya, mana banyak orang yang sembahyang dan yang tidak sembahyang. Kalau perempuan umur 13 tahun, kalau laki-laki 14 tahun. Banyak yang tidak sembahyang dengan sembahyang. Banyak yang meruntuh agama daripada yang menegakkan. Jadi mudah-mudahan di Abdiyah ini jangan banyak yang meninggalkan sembahyang, harus banyak yang sembahyang. Jadi belajarlah sembahyang, syarat rukun, sah batal sembahyang. Di samping itu belajar akidah, keimanan terhadap Allah, agar sembahyang itu khusyuk. Kalau kita sembahyang hanya tahu syarat rukun, tidak ada dibarengi dengan akidah, keimanan kita kepada Allah. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu menggerakkan dan mendiamkan kita, maka sembahyang kita itu tidak khusyuk, tidak hudur hati kepada Allah. Jadi sembahyang di dalam Al-Quran, kad aflaha man, sungguh menanglah oleh orang yang sembahyang mereka itu khusyuk. Jadi pada kita diajarkan akidah supaya mereka bisa sembahyang khusyuk. Baru kita perintahkan mereka itu bersembahyang jemaah. Jadi kalau mereka itu bersembahyang jemaah, tapi mereka tidak khusyuk, tidak hudur hati, dia sembahyang tapi hatinya kemana-mana, maka tidak ada juga makna sembahyangnya. Jadi kita belajar akidah, samping syarat rukun, supaya sembahyang kita khusyuk, hudur. Jadi jangan kita menjadi wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu neraka bagi orang yang sembahyang yang mereka itu lalai, tidak ingat Allah di dalam sembahyang. Para hadirin hadirat sekalian, makanya kita sebagai orang tua, tadi kita harus jaga anak kita, yang adik-adik supaya mereka salat, dan mereka juga, kita orang tua sebagai ayah harus kita menjaga anak-anak kita yang laki-laki supaya mereka itu salat. Lalu untuk belajar salat ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah,
Ini diajarkan oleh guru-guru, guru yang tahu membimbing anak kita salat. Kalau anak kita salat, bahwa lebih baik dia pandai salat daripada dia membawa rezeki pada kita, bawa pulang atau belanja. Kemudian para hadirin-hadirat, bahwa saya di Abdiya ini lebih saya utamakan bahkan dari kampung saya. Saya membuat pesantren Tauhid Irfani di Abdiya. Tadi uang saya sudah miliaran habis beli tanah, membangun. Dan tiap hari saya datang ke Abdiya ini itu mengaji mengenai dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan, dengan tasawuf. Tadi itu tiap hari. Setelah saya mengajar di pesantren di Pau atau Darussalam, itu saya ke Abdiya. Jadi jam 12 atau setengah 1 selesai, baru saya pulang. Dan saya banyak membuat tempat pengajian di Abdiya ini. Bukan hanya di Tauhid Irfani, tapi juga di Pira. Dan juga yaitu di Kota Murni, di Suak. Di Suak itu ada pesantren saya, tidak ada guru-guru yang mengajar. Dan juga ada 3 buah tempat. Itu yang selalu saya pantau. Kalau perlu saya berikan belanja untuk mereka, guru-guru yang mau untuk mengajar anak-anak kita. Tapi lucu, kalau saya lihat di Tauhid Irfani ini atau di Kedepaya lebih 100 murid. Jadi murid itu tidak ada orang Abdiya, orang Banda Aceh, orang Bandar Meriah, itu yang datang. Orang Tumi, semua yang ada murid-murid yang dari Mabahrol. Jadi kalau sekitar ini tidak ada kemauannya orang-orang tua lagi supaya anaknya ini alim, dapat beramal, mengamalkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Yakinlah para hadirin hadirat, kalau mereka itu bisa beramal salat yang baik, rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bisalah. Perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang. La nas'aluka rizqa, tidak kami minta rezeki. Nahnu narzuquka, kami akan beri rezeki kepadamu. Jadi nanti atau besok periksa anak-anak kita. Kalau dia tidak tahu, kalau tidak kita bisa mengajarkan, kita carikan guru supaya mereka kita praktekkan supaya mereka itu salat yang baik. Ini para hadirin hadirat, bahwa pada malam ini sesuai dengan firman Allah, innama u'idukum biwahidatin antakumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kamu satu saja, yaitu bangun untuk Allah. Bangun, Abdiya bangun untuk Allah. Ini kita, ini Bapak Bupati kita, bangun untuk Allah. Bangun untuk Allah, bukan untuk nafsu kita, bukan untuk lainnya, tapi bangun untuk Allah, untuk mentaati, mematuhi perintah Allah dan menjauhkan larangannya.
Semoga kita selalu dapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir. Wali Babarat itu berzikir. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi ashabi ajmain. Allahumma ja'al lisanana rataban bi dzikrika
قلوبنا مملوءا بمعرفتك أبداننا عينا لينا لطاعتك اللهم اكتب لكل واحد منا من آبائنا أمهاتنا أمرائنا براءة من النار آمنا من العذاب وخلاصا من الحساب وجوازا على الصراط ونصيبا بالجنة اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية والأمن والسلامة علما التقى والهدى والمغفرة علينا وعلى أهل بلادنا إنك أنت السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Abuya atas segala yang telah Abuya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran kepada kita semua. Amin ya Allah. Para hadirin sekalian, juga kami sampaikan bahwa Abuya tidak berhenti. InsyaAllah malam Senin lusa Abuya juga akan berzikir di halaman Masjid Agung Melabuh bersama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Juga pada malam Selasanya Abuya akan berada di Banda Aceh juga bersama berzikir dalam rangka hari kemerdekaan kita, yaitu bersama Wali Kota Banda Aceh. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sama-sama kita doakan kepada para jamaah sekalian kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan tertib, dan mudah-mudahan kita semua dengan keberkahan pada malam hari ini sampai kita ke rumah masing-masing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kepada bapak-bapak kami, para raja-raja, untuk bisa berdiri bersama Abuya. Tiga, dua, satu. 3, 2, 1. Baik, selesai. Kepada para panitia, kita langsung mempersiapkan atau membersihkan lokasi pada malam ini. Jaga nama. Tupak tu nama.
Tapi 3 Pak Bu. Alhamdulillah. alhamdulillah Berkat Azhari ya Bu. get. Alhamdulillah. Panglima. Enggak ada Panglima. Raja-raja. Sigo. 3, 2, 1, pas. Ini Pak. Ini Raja Pak, Bangging. Mana? Pada batu. Ya. Juga kepada para santri Tauhid Rabbani agar dapat membantu panitia terlebih dahulu. Bek lewo, para santri Bek lewo, tengok sama-sama kita beli lokasi kembali. Terima kasih Pak. Bisa mengembalikan ke atas pentas ini terlebih dahulu. Ya Pak.